Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Florencia Riahta Tarigan, NPM 1917051011. Saat ini saya akan menampilkan cara kerja dari baterai digital yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok MISC dari kelas B. Jadi ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar sistem digital. Yang pertama, ada pengertian baterai. Baterai adalah listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaganya dalam bentuk listrik. Ada dua jenis baterai, yaitu baterai primer dan baterai sekunder. Baterai primer ini hanya bisa dipakai sekali karena menggunakan reaksi kimia yang bersifat tidak bisa dibalik. Sedangkan baterai sekunder dapat diisi ulang karena reaksi kimianya bersifat dapat dibalik. Ada beberapa komponen yang kami gunakan untuk merangkai baterai digital. Yang pertama ada clock, berfungsi untuk menampilkan inputan 0 dan 1. Ada transistor untuk meneruskan arus listrik. Ada dua buah counter. Counter yang pertama ini kami gunakan untuk menampilkan nilai satuan, dan counter yang kedua untuk menampilkan nilai puluhan. Ada juga dia pin 4 bit. Ada komparator untuk menghubungkan nilai dari counter yang pertama dengan counter yang kedua. Ada ROM 4 bit yang berfungsi sebagai nilai outputan ke lampu LED. Ada dua buah hex-digit display berfungsi untuk menampilkan nilai desimal dari pin 4 bit yang dihubungkan ke komparator dan juga ROM. Ada gerbang NOT, ada juga gerbang N, ada tombol button, ada dua buah splitter. Kemudian berikut adalah rangkaian baterai digital dari kelompok kami, yaitu kelompok MISC. Cara kerja baterai digital, yang pertama ini ada tombol clock yang berfungsi untuk memberikan masukan 0 dan 1. Ketika dia bernilai 1, maka kabel akan berwarna hijau muda, yang di sini akan berwarna hijau muda, sehingga dia akan melanjutkan prosesnya ke transistor di sebelah sini. Transistor ini berfungsi untuk mengalirkan arus ke counter yang pertama sebagai penunjuk angka satuan. Lalu dilanjutkan ke counter yang kedua yang dihubungkan dengan komparator dan pin 4 bit. Komparator di sini untuk menampilkan untuk menghubungkan antara counter yang pertama dengan counter yang kedua. Jadi itu sebagai pelengkap antara kedua nilai tunggal. Lalu dua buah counter tersebut dihubungkan ke output hex-digit display. Hex-digit display ini berfungsi untuk menampilkan nilai desimal dari inputan 4 bit. Untuk menampilkan angka 0, tentu saja bilangan bitnya pasti 0, 0, 0, 0. Jadi dia di sini kan untuk menampilkan angka 0 di satuan. Jadi dia tuh 0, 0, 0, 0. 0 di rangkaian logaritm ditandakan dengan kabel berwarna hijau tua. Untuk angka 1 di sini dia puluhannya bernilai 1. Jadi bilangan bitnya itu pasti 0, 0, 0, 1. 1 di sini ditandakan dengan berwarna hijau muda. Untuk dia bernilai 9, 1, 0, 0, 1. Karena dia 8 ditambah 1, maka hasilnya 9. Nantinya nilai inputan daripada splitter akan dilanjutkan ke gerbang NOT sampai dengan ke gerbang N. Saat menampilkan angka ke-99, maka inputan ke gerbang N seluruhnya akan bernilai 1. Jadi di sini saat kita nampilin angka 99, dia pasti kan tadi 1001 kan. Jadi karena di sini ada gerbang NOT, jadi 0 dinotkan akan menjadi 1. Jadi di gerbang N ini dia akan bernilai true jika seluruh inputannya itu bernilai true. Jadi dia masuk ke transistor dan terhubung ke counter yang pertama dan juga clock. Jadi di clock ini dia akan tetap melakukan perulangan, sedangkan di counter dia akan berhenti, sehingga pengisian baterai juga akan terhenti. Lalu sedangkan ada juga fungsi ROM yang dihubungkan ke lampu LED matrix untuk menampilkan keluaran.
pada lampu LED. Ada angka 0, 1, 3, 7, dan huruf F. Untuk di angka 0, pengisian baterai itu 0/0. Untuk dia yang angka 1, pengisian baterai itu 1/4. Untuk dia angka 3, pengisian baterai itu 2/4 atau setengah. Untuk di angka 7, pengisian baterai itu 3/4. Untuk dia huruf F yang menandakan full, pengisian baterai itu penuh atau 4/4. Adapun tombol button yang berfungsi untuk mengulang pengisian pada baterai digital. Di sini kami menandakannya dengan reset. Sebelumnya saya akan menampilkannya pada file logism. Jadi di sini coba kita jalankan ya. Frekuensinya 2 Hz. Nah, jadi dia di sini clock akan berjalan. Dia berwarna hijau muda. Lalu dia akan terhubung ke transistor. Dia akan terhubung ke counter yang pertama. Jadi, nih, di counter yang pertama, dia akan menandakan sebagai nilai satuan, yaitu nilainya 5. Untuk counter yang kedua, dia akan menampilkan nilai puluhan, yaitu nilainya 1. Nah, dia kedua counter ini akan terhubung ke yang namanya komparator. Komparator di sini berfungsi untuk membandingkan dua buah nilai antara puluhan dan satuan. Lalu dia akan terhubung ke yang namanya ROM. ROM ini akan menampilkan nilai outputan yang berupa nilai dari lampu LED ini. Kalau dia nilainya 1, dia akan 1/4. Untuk dia 3, dia akan setengah. Untuk dia yang angka 7, dia akan 3/4. Untuk dia F, dia akan terisi penuh. Lalu di sini ada rangkaian hex display. Dia ini akan menampilkan nilai desimal untuk inputan 4 bit. Untuk dia angka 3, otomatis dia akan 0011. Karena dia 2 ditambah 1, maka dia bernilai 3. Untuk dia angka 9, maka dia 1001. 8 ditambah 1, dia angkanya 9. Untuk dia saat 99, untuk 99 di sini dia akan 1001. Karena di sini ada gerbang NOT, maka dia dinegasikan, dia akan bernilai 1. Lalu di gerbang N ini, dia ini akan menampilkan outputan 1. Kenapa? Dia akan bernilai 1 apabila seluruh inputannya bernilai 1. Dia akan bernilai true jika seluruh inputannya bernilai true. Lalu di sini dia akan masuk ke transistor. Transistor akan meneruskannya ke clock dan ke counter. Ke counter dia berwarna biru. Dia terhenti, dia tidak berjalan lagi karena 99 ini pengisian baterai itu sudah penuh. Lalu reset di sini berfungsi untuk mengembalikannya ke pengisian ulang. Kita kembali ke 0/0 ya. Nih, dia kembali ke pengisian ulang baterai. Sekianlah hasil presentasi dari saya mengenai rangkaian baterai digital. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.